Cek. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi terkait dengan biologi, di mana nanti saya akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan dengan kasus keseimbangan asam basa. Nah, untuk yang keseimbangan asam basa itu kan kemarin udah saya jelaskan tuh bagaimana cara kita menghitungnya, kemudian bagaimana cara kita melabilisasi terkait dengan misalkan ada kompensasi sebagian. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa terkait penghitungan asam basa itu udah lumayan bagus bagi kalian. Oke, tapi ada beberapa mahasiswa yang istilahnya dari skor kemarin itu masih di bawah 50%. Oke, misalkan seharusnya nilainya itu 100 benar semua, tapi ada beberapa mahasiswa yang masih di bawah 50%. Jadi nanti biar nggak ketinggalan sama teman yang lainnya, tolong dipahami lagi ya. Oke. Nah, keseimbangan asam basa itu terkait dengan aktivitas sel. Oke. Dimana nanti kalau pH-nya itu normal di antara 7,35 sampai 7,45 itu akan menyebabkan beberapa gangguan di tubuh kita, misalkan tidak normal. Oke, kemudian kalau kalian baca di situ perubahan pH yang naik ataupun turun itu bisa menyebabkan aktivitas sel kita itu terganggu. Oke, karena terganggu tadi maka diperlukan sistem regulasi ataupun perbaikan di dalam tubuh kita. Oke, ada mekanisme istilahnya perbaikan di tubuh kita untuk istilahnya menangani pada gangguan pH tersebut sehingga nanti aktivitas selnya itu tidak terganggu lagi. Oke, untuk mekanisme regulasinya itu kan sudah kita pelajari kemarin terkait dengan dilution, kemudian ada sistem buffer dan ada sistem kompensasi. Oke, kompensasi kalau kalian udah lupa ataupun sistem buffernya udah lupa, coba dicek lagi di pertemuan sebelumnya. Oke, mengapa pengaturan pH di tubuh kita itu sangat penting? Nah, kalau misalkan di pH kita dalam tubuh kita itu tidak istilahnya tidak normal, itu akan mengakibatkan beberapa kondisi, misalkan kayak empat kan ada 4 kategori kan, yang asidosis metabolik, asidosis respiratorik, kemudian ada alkolisis. Nah kalau yang di sini itu terkait dengan akibat dari asidosis yang berat. Oke, pada sistem kardiovaskuler itu bisa menyebabkan gangguan kontraksi otot jantung, kemudian dilatasi arteri, kemudian ada konstriksi vena dan dikonstruksi di vena, baik itu vena ataupun di vena sentralisnya ataupun aorta sentralisnya atau pembuluh darah sentral. Oke, jadi nanti misalkan ini kan nanti saya akan buat forum diskusi seperti yang pertemuan sebelumnya. Untuk absensinya kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawabannya. Oke, misalkan contoh saya ingin menanyakan terkait apa itu pengertian dilatasi arteri, itu boleh. Oke, jadi tidak melulu ataupun tidak selalu tanya yang berat-berat ataupun tanya yang istilahnya yang lebih istilahnya lebih kompleks. Kalian bisa tanyakan pengertiannya dari apa itu kontriksi vena, apa itu sentralisasi. Nah, itu boleh. Oke, kemudian akibat dari asidosis berat itu pada volume darah itu bisa menyebabkan peningkatan tahanan vaskuler paru. Kemudian ada penurunan curah jantung. Oke, penurunan curah jantung itu misalkan seharusnya jantung kita, misalkan ya, jantung kita itu seharusnya memompa 1 liter, tetapi pada gangguan dengan penurunan curah jantung itu bisa tidak sampai 1 liter. Oke, jadi istilahnya volume yang dialirkan jantung ataupun volume darah yang dialirkan jantung itu istilahnya berkurang. Oke, kemudian ada tekanan darah arteri. Oke, kemudian ada penurunan tekanan darah arteri, kemudian ada penurunan aliran darah di hati dan di ginjal. Oke, kemudian juga ada sensitif terhadap retrans aritmia. Nah, kalian bisa tanyakan itu apa itu aritmia, boleh. Kemudian ada menghambat respon kardiovaskuler terhadap
katekolamin. Ya pokoknya istilah-istilah yang nggak kalian pahami itu bisa kalian tanyakan di forum diskusi, karena saya nggak akan menjelaskan, biar nanti buat bahan buat kalian. Oke. Kemudian ada gangguan di sistem respirasi. Yang pertama adalah hiperventilasi. Oke, kalau udah paham itu. Kemudian ada penurunan kekuatan otot nafas yang dan dapat menyebabkan kelelahan otot. Oke, kemudian juga ada sesak nafas. Untuk gangguan metabolik itu dapat terjadi peningkatan kebutuhan metabolisme. Kemudian ada resistensi insulin. Oke, kemudian juga menghambat glikolisis anaerob. Kemudian juga ada penurunan sintesis ATP. Kemudian ada hiperkalemia. Kemudian ada peningkatan degradasi protein. Nah, untuk di otot itu bisa menyebabkan penghambatan metabolisme dan regulasi volume di sel otot. Oke, sel otak. Kemudian juga bisa menyebabkan koma. Nah, tadi kan yang asidosis. Oke, kalau yang sekarang itu pada alkalosis. Nah, kalau di kardiovaskuler itu bisa menyebabkan kontraksi arteri, kemudian penurunan aliran darah koroner, kemudian ada penurunan ambang angina, kemudian ada itu dapat menyebabkan predisposisi terjadinya supraventikuler dan ventricle arrhythmia yang refraktor. Oke, kemudian ada pada gangguan respirasi itu bisa menyebabkan hipoventilasi. Oke, yang dapat menyebabkan hiperkarbi dan hipoksemia. Nah, di sistem metabolik itu bisa menyebabkan stimulasi glikokis, terkait dengan produksi asam organik. Kemudian juga ada hipokalemia, hipomagnesia, kemudian ada hipofosfatomia. Oke, kemudian kalau di otak itu bisa menjadi penurunan aliran darah di otak. Oke, kemudian ada tetani. Nah, coba kalian cari nanti tetani itu apa. Oke, kemudian kejang, lemah, delirium, dan stupor. Nah, pada sistem buffer itu kan kemarin sudah kita pelajari terkait dengan karbonat, fosfat, protein, dan hemoglobin. Nah, untuk mekanisme kompensasi itu kan ada dua tuh, yang kita kemarin terkait dengan sistem respirasi dan sistem renal. Kalau respirasi itu kalau biasanya kita ada gangguan di PCO2-nya, kemudian kalau renal nanti bisa terkait dengan HCO3-nya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Oke, bisa kalian pause dulu, baca dulu, boleh. Ini sama aja kayak kemarin kok. Oke. Nah, untuk penyebab asidosis metabolik yang pertama, diare. Kemudian ada pengeluaran cairan fistula dari usus. Kemudian ada renal tubular asidosis, DM itu bisa. Alkoholik ketoasidosis boleh, ada peningkatan metabolisme anaerob. Oke, asidosis itu apa? Basa kan? Oke. Kok basa? Asam. Yap. Oke. Tanda dan gejala biasanya itu kalau terkait dengan asidosis itu ada nyeri kepala, kemudian juga bingung, peningkatan kecepatan dan kedalaman pernafasan. Oke, kemudian ada kejadian tersebut akan hilang setelah HCO3 itu sangat rendah. Bisa terjadi mual muntah, kemudian ada vasodilatasi perifer. Oke. Nah, coba kalian baca di situ. Nah, untuk dari faktor penyebab dari alkolisis itu bisa disebabkan karena muntah-muntah. Kemudian ada sindrom Cushing juga, kehilangan kalium, karena akibat dari penggunaan diuretik, furosemid dan thiazid. Kemudian ada intake antasida yang mengandung pignat. Kemudian ada pemberian NaHCO3 secara parenteral pada tindakan RJP. Coba apa itu parenteral, apa itu enteral, itu boleh kalian cek apa itu.
Nah, untuk tanda dan gejala sendiri itu merupakan tanda dari penurunan ionisasi kalsium, pusing, kemudian juga ada kesemutan pada jari tangan dan jari kaki. Oke, parasetia terkait di sekitar mulut. Kemudian ada spasme karpopedal. Nah, itu apa? Coba kalian cari nanti. Hipertonik otot. Oke. Nah, di situ juga ada penurunan ventilasi dan ventilasi, kayak penurunan apa namanya pernapasan, kayak sebagai mekanisme dari kompensasi. Kemudian untuk hasil analisa gas darahnya kalian bisa lihat di situ pH-nya lebih dari 7,5, HCO3-nya di atas 28, PCO2-nya lebih dari 45. Oke, dengan ditandai lagi dengan adanya serum kalium yang rendah. Oke, untuk penyebab asidosis respiratorik yang pertama itu dibagi menjadi dua ya, akut sama kronis. Kalau yang akut itu bisa disebabkan karena edema paru yang akut, kemudian aspirasi benda asing, atelektasis, pneumotorak, hematotorak. Nah, kalian bedakan itu pneumotorak itu apa, hematotorak itu apa. Nah, kalian searching aja, itu mudah. Oke, overdosis, obat sedatif atau anestesia, cardiac arrest, pneumonia berat, pemasangan ventilator yang tidak tepat. Oke, untuk yang kronisnya itu karena penyakit emfisema, fibrosis, kemudian ada bronkotaksis, kemudian ada asma dan bronchiale. Oke, faktor-faktor yang menyebabkan yaitu adanya obesitas, kemudian pasien dengan pasca bedah pada abdomen ataupun di toraknya, di dadanya. Oke, ataupun juga adanya trauma torak. Kemudian juga ada distensi abdomen. Nah, kalian pasti pusing ya dengan ini ya, apa istilah-istilahnya. Kalian searching aja, nanti dibuat pertanyaan aja. Oke. Kemudian tanda dan gejala, apa itu asidosis respiratorik akut? Biasanya pasiennya itu perasaannya penuh pada kepala, sehingga akibat dari vasodilatasi dan peningkatan darah di cerebrovaskuler. Oke, apa itu cerebrovaskuler? Oke, terutama jika PCO2 di atas dari 60 mmHg. Oke. Nah, cerebrovaskuler itu apa? Kalian udah tahu kan? Udah dong. Kemudian ada pusing, kemudian ada palpitasi, twitching otot. Nah, istilah-istilah kayak gini tuh biar buat bahan ini aja diskusi kalian nanti ya. Biar rame e-learningnya. Oke. Kemudian ada asidosis respiratory kronis. Itu bisa menyebabkan tanda gejala itu lesu, kemudian nyeri pada kepala. Oke. Kemudian apa itu pH sedikit di bawah normal atau pada batas normal di bawah. Oke. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Oke, alkolisis respiratorik. Nah, itu disebabkan karena yang menyebabkan ini faktor penyebab, kita baca ya, faktor yang menyebabkan hiperventilasi yaitu kehilangan CO2. Oke. Kemudian juga kecemasan, itu bisa terjadi hipoksemia, kemudian demam yang tinggi. Oke, kemudian ada intoksikasi silisilat. Oke, kemudian ada lesi juga pada sistem saraf pusat, termasuk dalam sistem dalam mengatur respirasi. Oke, di situ juga ada emboli paru juga ada. Oke. Ya pokoknya istilahnya biar nanti kalian ini ya, cari sendiri. Oke, biar belajar. Oke, kemudian ada tanda dan gejalanya. Biasanya pasien itu mengalami sakit kepala ringan akibat dari vasokonstriksi tadi. Kemudian penurunan aliran darah di cerebrovaskuler. Oke, biasanya pasiennya juga tidak karena tadi
aliran darahnya di cerebrovaskular itu tidak bagus, jadi dia tidak mampu istilahnya berkonsentrasi. Kemudian juga ada tinnitus, oke. Kemudian juga ada palpitasi, oke, sering berkeringat, mulutnya kering. Kemudian gemetaran. Kemudian ada nyeri prekordinal, oke, mual dan muntah dari epigastrium. Oke, juga bisa di situ juga bisa tanda gejalanya terkait dengan penglihatan kabur, bingung, dan penurunan kesadaran. Oke, untuk AGD-nya itu kalian bisa baca sendiri. Oke, ini adalah rangkumannya ya. Ini sama aja kayak kemarin sih. Kalau penyakitnya terkait dengan asidosis metabolik yaitu penurunan pH, oke, asam kan, CO3-nya juga turun, oke, respon kompensasinya ya PCO2-nya harus diturunkan, oke. Nah itu cara bacanya gitu aja. Jadi kalau terjadi alkolisis metabolik berarti pH-nya itu naik kan, alkolisis, oke, basa. Terus kemudian HCO3-nya itu juga basa. Oke, untuk PCO2-nya itu juga pasti akan naik. Ya, caranya gitu. Oke, kalian udah paham kok, yang pokoknya yang kemarin sudah nilainya itu di bawah 60% itu udah pasti juga bisa baca. Oke, sampai saya juga di komen kok kalau salah jawabannya. Oke, bagus. Nah, ini sama aja. Nah, untuk pengkajiannya kita bisa kaji dulu riwayat intake-nya, cairannya yang masuk. Oke, makanan selama 24 jam yang lalu. Misalkan kita kaji dulu. Misalkan tadi terjadi mual muntah, pusing, itu kita kaji dulu makanan yang ataupun cairan yang masuk itu apa aja. Oke, kemudian berat badan sebelum sakit. Kemudian ada nih diare apa enggak, mual muntah. Oke. Terus keluhan yang berhubungan dengan kenaikan atau penurunan cairan, elektrolit dicek dulu, dilabin dulu. Oke, kemudian adanya penyakit kronis ataupun pengobatan yang mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit. Oke, penyakit kronis misalkan ada penyakit DM, hipertensi, ginjal. Oke, itu bisa kita tanyakan di sini karena nanti kan bisa menyebabkan beberapa gangguan keseimbangan cairan di tubuh kita. Oke, kayak misalkan gangguan ginjal dan paru itu kan otomatis karena istilahnya dua organ itu yang memainkan apa itu keseimbangan. Oke, keseimbangan cairan ataupun keseimbangan asam basa di tubuh kita. Kemudian juga ada pemeriksaan tanda-tanda klinis, misalkan kita kaji dulu berat badannya, kemudian vital sign-nya berapa. Oke, cuma intake itu di situ, suhu, kelembapan, turgor kulitnya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, kemudian ada cek dulu mulutnya terkait dengan rongga mulut, membran mukosanya gimana, mulutnya, lidahnya, oke, kemudian salivanya. Oke, untuk di mata kita bisa cek penglihatannya kabur enggak. Oke, edema di bagian mata enggak, kan bisa tuh edema. Kemudian ada di bola matanya itu terdapat misalkan ada nyeri atau enggak, kita cek. Inspeksi dulu, oke. Nah, untuk di vena jugularis itu kita bisa cek CRT-nya atau capillary refill time-nya berapa. Oke, kemudian tingkat kesadarannya. Oke, ini sama aja kayak pemeriksaan fisiknya. Oke. Kalau di paru-paru ya suara nafas, perkusi, oke, pengembangan paru, kemudian RR-nya berapa, respirasinya, oke. Neurologisnya, tingkat kesadarannya dengan GCS. Oke, dicek dulu. Oke, untuk diagnosanya. Nah, untuk diagnosa itu kan terkait dengan tadi kan terkait dengan sistem ataupun organ di paru dan ginjal dan juga sistem metabolisme. Oke, kalau kalian lihat di situ itu kan juga ada beberapa diagnosa tuh. Jadi aktual atau resiko. Jadi ini dipisah. Nanti diagnosanya apakah itu aktual ataupun itu resiko. Misalkan kalau aktual ya gangguan pola nafas berhubungan dengan apa. Kalau aktual lagi nggak usah tulis aktualnya.
Oke, langsung aja gangguan pertukaran gas berhubungan dengan apa. Nah, beda lagi kalau misalkan resiko, ya udah tulis resikonya, resiko gangguan pola nafas. Jadi kalau aktual itu udah terjadi, kalau resiko itu belum terjadi. Intinya itu. Terus penulisannya nggak usah dikasih aktual juga nggak apa-apa. Misalkan langsung gangguan pola nafas, gangguan pertukaran gas, oke, penurunan posisi cerebral, kemudian uh, gangguan disritmia, oke, kemudian ada peningkatan TIK atau tekanan intrakarnialnya, oke, kekurangan cairan, oke. Kalau di sini kan kalau kalian bisa lihat di sini kan terkait dengan pernafasan nih, paru-paru, pola nafas, pertukaran gas, perfusi jaringan ini terkait dengan jantungnya, disritmia jantung, tekanan intrakarnial juga jantung, pembuluh darah, oke, volume cairan itu terkait dengan metabolismenya. Oke, kelebihan volume cairan itu bisa disebabkan karena ginjalnya juga. Oke. Terus kemudian gangguan keseimbangan elektrolit itu juga ada di ginjal paru-paru. Oke, dan intoleransi aktivitas. Nah, untuk intervensinya kita bisa melakukan pengajian secara tepat dan tepat, kemudian mencari faktor penyebabnya, kemudian berikan pasien posisi semipolar, kemudian evaluasi perubahan tingkat kesadaran, oke, pakai GCS tadi, oke, kemudian ada enggak sianosisnya, perubahan warna kulitnya gimana, kebiruan apa enggak, oke, kemudian ada termasuk membran mukosanya, kuku juga, kemudian terkait dengan sistem kardiovaskular dan respirasinya. Terus juga pantau TTV tiap 4 jam. Kemudian berikan oksigenasi, kemudian pertahankan cairan, kemudian kita cek intake dan outputnya cairan pasien, kemudian juga manajemen lingkungan di misalkan kalau di rumah sakit ya di ruangannya, kemudian misalkan harus bersih lah, oke, harus istilahnya harus alatnya harus tersedia lah, oke, kemudian juga kolaborasi untuk urusan analisa gas darah AGD, kemudian cek elektrolitnya, kemudian kadar HB-nya, oke, kemudian juga kita bisa kolaborasi pemberian cairan dan koreksi gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Kemudian juga kita bisa kolaborasi pemberian obat-obatan dan ventilasi mekanik. Oke. Nah, ini adalah contoh misalkan salah satu diagnosa, misalkan kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif. Nah, untuk kriterianya misalkan kekurangan volume cairan akan dieliminasi dibuktikan dengan adanya keseimbangan cairan yang bagus. Oke, kemudian adanya keseimbangan asam basa yang bagus, kemudian juga hidrasi ada yang adekuat, status nutrisi yang adekuat, kemudian pemasukan makanan dan minuman yang bagus ataupun yang adekuat juga bisa. Nah, ini untuk kriteria hasilnya, dan ini adalah rencana tindakan yang harus kita lakukan. Oke, ini adalah contoh, seharusnya ada banyak sekali. Oke, ini adalah sebagian, misalkan harus apa tuh kalau misalkan menyusun rencana tindakan itu harus apa. Oke, harus smart toh. Oke, nah ini harus apa tuh dimonitor. Oke, kemudian timbang berat badan. Oke, kemudian harus ada ininya kolaborasi juga. Nah, ini adalah untuk diagnosa yang kekurangan volume cairan. Oke, ini adalah implementasinya dan evaluasinya. Contohnya seperti ini. Oke, kalian bisa skip dulu. Kalian bisa ini dulu berhenti dulu, kalian baca boleh. Oke, cukup itu aja. Oke, jadi nanti untuk di forum diskusinya saya tidak akan menjelaskan di e-learning, jadi kalian bisa misalkan tanya dan jawab ya, tanya jawab di sana nanti, misalkan istilah apa itu boleh, karena saya nggak jelaskan tadi kan, biar nanti buat bahan diskusinya. Oke, ya biar rame, karena tadi saya suka kalau rame-rame di grup itu. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.